Teman-teman, kita sudah sampai di tempatnya, jadi semoga nggak terlalu ramai ya, biar aku juga nggak kagok. Waduh, digeber sama Kijang. Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya, dan selamat hari Kamis. Semoga hari kita selalu manis. Ya, karena aku syutingnya di hari Kamis. Oke, buat teman-teman yang kangen sama si Desiku ini, Suzuki Address. Di video ini kita bakal konten lagi nih bareng si Desi. Oke, buat bahasan kali ini kita bakal ngebahas Suzuki Address setelah 7 tahun mungkin ya, karena ini motor tahun 2015 dan sekarang udah 2022. Gak kerasa, dan kilometer 20.000 ongoing menjelang 21.000. Kalau misalkan kita bagi 7 tahun dibagi 2, anggap aja 21, berarti 1 tahunnya kisaran 3.000-an ya. Sebenarnya nggak gitu sih, tapi ya udah kita anggap aja dalam 1 tahun aku ngabisin 3.000 km menggunakan motor ini, karena ini motor jarang dipakai. Ini tuh motor dipakai sama ibu aku makainya sesekali, tapi belakangan ini lagi sering pakai si Desi, dan cuman nggak sambil dikontenin, dan ini baru konten. Oke, langsung aja kita bakal ngebahas sambil jalan-jalan aja ya. Kita rasain feel bareng si Desi lagi. Ya, kita bakal bahas dari apa dulu nih? Performa kali ya. Performa Suzuki Address setelah 7 tahun, apakah ada perubahan ataukah tidak, atau bagaimana? Ini berdasarkan pengalaman aku aja. Dan karena motor nggak terlalu digeber juga ya pemakaiannya. Menurutku untuk performa, nah teman-teman bisa lihat kali ya. Nah, kayak itu. Kalau misalkan untuk performa, menurutku ini nggak ada pengurangan performa yang kerasa setelah 7 tahun. Apakah di bagian CVT sudah banyak yang diganti atau enggak? Jujur, kalau misalkan di CVT sendiri itu aku belum ada yang diubah sama sekali, dan belum ada part yang diganti, termasuk fan belt. Mungkin di kisaran kilometer 25.000 aku bakal ganti fan belt. Fan beltnya bakalan apakah pakai merek lain atau gimana? Aku paling pakai merek Suzuki lagi, nggak bakalan pakai yang tipe-tipe lain nyamain atau gimana. Karena menurutku sih nyaman buat si fan belt bawaan Suzuki. Terus kayak roller, kampas ganda, mangkok kopling. Karena ini motor kan sebenarnya bukan aku yang pakai ya, lebih ke ibuku yang sering pakai. Jadi standaran juga sudah cukup sih menurutku untuk dipakai harian oleh ibuku. Ya, yang paling beli ke toko kue, beli bahan kue, terus kemana lagi ya? Ya, kalau ke pasar aku nganterin juga pakai ini. Enak kan, bagasinya gede, kayak gitu. Terus kalau buat mesin, apakah sejauh ini aman? Apakah sudah ada ngebul tipis atau apa? Untuk mesin overall sangat-sangat aman dan sangat-sangat nyaman. Meskipun sudah 7 tahun, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Ya sebenarnya kuncinya rajin ganti oli aja sih, kayak gitu. Terus kalau buat oli yang dipakai sendiri, aku biasa pakai apa? Aku biasa pakai Shell Advance yang biru itu loh, yang SAE-nya 10W40. Overall pakai oli Shell Advance yang biru itu menurutku sih aman-aman aja juga. Performa motor tetap prima dan nggak terlalu cepet panas sih mesin. Ya, enak-enak aja. Oke, abis dari performa, sekarang kita ngomongin handling kali ya. Handlingnya apakah ada perubahan? Tetap nyaman, kayak gini tuh dipakai gitu-gitu tetap nyaman kok. Dipakai macet-macet, dipakai apa ya? Dipakai nyusul, tetap aman-aman aja. Tidak ada perubahan yang signifikan, kayak gitu. Sebenarnya nih motor pernah dipakai jauh gak sih? Motor ini pernah dipakai jauh kok. Waktu awal tuh dibawa sama orang tuaku dari Tangerang ke Sukabumi, itu dibawa motornya, bukan pakai pick up. Itu dibawa, dipakai. Itu berapa kali? 2 kali dipakai motornya dari Tangerang ke Sukabumi. Terus dari Sukabumi ke Jatinangor. Jatinangor itu Sumedang ya teman-teman. Itu beberapa kali juga, 3 kali lah ada. Terus Sukabumi Bandung, terus main di Bandung, keliling-keliling, itu ada juga. Jadi meskipun gak terlalu sering dipakai, tapi pernah dipakai jarak jauh di motor.
Oke, balik lagi sekarang kita ke handling. Jadi untuk handling aman. Cuman aku pengen ngomongin nih. Jadi karena ngomongin pernah dipakai jauh mengenai performa mesinnya. Kalau dipakai jauh gimana sih tenaganya? Apakah mesin overheat gitu sehingga menyebabkan performa mesin drop ketika dipakai jauh? Menurutku karena Sukabumi Jatinangor itu cuma sekitar 120 km, yang menurutku nggak terlalu jauh-jauh amat. Ini tanpa istirahat pun digaspol terus. Maksudku digaspol tuh ya kalau misalkan kosong digas 80, bahkan beberapa kali tembus 100 kalau misalkan bener-bener kosong banget di daerah Cianjur tuh, di lingkar selatannya. Performa tidak ada drop ya, tidak apa ya, tidak kayak Suzuki Arasiku kalau dipakai jauh itu pas dari Sukabumi ke Jatinangor, begitu di Bandungnya performanya drop. Digas gitu tuh tenaga gak mau ngisi. Mungkin karena motornya udah tua juga ya, jadi ya begitulah, ada drop performa, jadi harus istirahat dulu bentar. Nah kalau ini masih sehat-sehat aja, nggak ada drop tenaga walaupun jalan jauh. Terus performa di tanjakan mungkin ya, kalau misalkan buat performa di tanjakan ya, Suzuki Address ini kan dikarenakan putaran bawahnya nggak terlalu ngisi ya. Kalau misalkan di tanjakan kita harus ngambil ancang-ancang teman-teman, nggak bisa tuh kalau misalkan di tanjakan kita ngandelin RPM bawah, itu bakal keteteran banget jujur. Kalau misalkan teman-teman lihat videoku yang Suzuki Address nanjak Geopark Ciletuh, nah itu kan si Desi ini kewalahan tuh ketika aku main di RPM bawah pas tanjakan yang bener-bener tanjakan. Nah itu jangan kayak gitu. Baiknya sih kita apa ya, kita mainin di RPM tengah dulu gitu biar ada ancang-ancang. Begitu ditanjakan ya kita main di RPM atas, jadi tenaga tetap ngisi terus. Sebenarnya kalau drop sih enggak, cuma ya gitu ngos-ngosan dia nanjaknya. Jadi ya perlu, kalau gitu ya perlu overexcivity lah ya, perlu apa ya, perlu ganti roller ke yang lebih ringan. Habis tanjakan kita ngebahas top speed kali ya. Kalau buat top speed sih ini kan karena kapasitas mesin 113 cc, terus di CVT dia rollernya bawaan roller yang berat, jadi top speednya lumayan dapat teman-teman. Bisa 100 lebih lah, mungkin 110. Teman-teman bisa cek deh di video top speed itu, pokoknya 100-an lebih lah, lebih dikit. Itu aku masih dapat, cuma nggak terlalu berani lagi ngegeber karena jalannya nggak terlalu bagus dan udah habis trek lurusnya. Jadi sekitar segitu. Mungkin kalau misalkan treknya lebih panjang ya bisa dapat 110, cuma ya mau kemana sih sebenarnya, ngebut juga kan. Jadi buat performa it's okay buat dipakai di dalam perkotaan ataupun dipakai touring, menurutku enak-enak aja, nggak bakal malu-maluin lah. Oke, sekarang abis ini kita coba tes rada sedikit kebut-kebutan lagi. Aku bakal stop dulu video ini dan bakal lanjut di tempat yang itu. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di tempatnya, jadi semoga nggak terlalu ramai ya, biar aku juga nggak kagok. Dan di sini aku duduknya nggak bakal kayak tadi, aku bakal nginjak footstep belakang biar lebih apa ya, biar lebih enjoy. Oke, lah kita langsung tes aja performanya. Oke, ini sedikit nanjak nih. Sedikit nanjak tuh kan, kalau misalkan udah main di RPM atas tuh emang enak teman-teman. Ngegaspolnya pun enggak. Oke. Oh, sorry kalau misalkan di sini aku nggak bakal terlalu banyak ngomong. Teman-teman bisa perhatiin performanya kayak gimana. Oke. Oh, habis kita tunggu lagi. Oke, jadi performanya kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa nilai sendiri lah kayak gimana menurut teman-teman, apakah masih good atau sudah tidak good. Oke. Waduh, digeber sama Kijang. Kayaknya bisa nih. Aduh, tanjakan.
susah dapetinnya. Bisa teman-teman, itu 100 lebih lah masih dapat sebenarnya, cuma keadaan yang memaksa ya, sudah agak sulit. Oke. Kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Habis lagi teman-teman, udah treknya udah di sini tuh yang agak mulus dan enak, udah selesai, gak ada lagi. Ya udahlah, mungkin ya sudah, mungkin seperti itu dulu, kita bakal muter balik ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja buat video kali ini. Semoga videonya ya bisa memberikan apa ya, bisa mengobati kekangenan sama si Desi. Sampai jumpa di video berikutnya. Hatur nuhun teman-teman semuanya. Yo.